Kita mulai melihat bahwa Pak Prabowo sekarang yang semula terus-menerus diupayakan untuk tidak disentuh oleh para pengkritiknya, sekarang mulai diserang. Ditahannya Mas Hasto itu adalah urusan KPK kan? Ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bu Mega marahnya ke Prabowo? Negosiasi politik, dan politik is about negotiations, kan mencari kompromi-kompromi kan. Tapi ya batas waktunya memang 23 Desember itu, sejak itu nggak ada cerita lagi, selesai. Dan sampai hari kita ketahui bahwa memang tinggal PDIP ini yang sulit dengan berbagai macam manuver-manuvernya yang juga kita sama-sama sudah tahu gitu ya. Taufik Kimas ini adalah orang yang bisa mengimbangi dan juga memberikan nasihat serta pertimbangan-pertimbangan kepada Megawati. Bagaimana rumitnya membangun satu hubungan antara Prabowo Subianto, Jokowi, dan Megawati. Tidak ada pernyataan resmi dari kubu Gerindra officially terkait dengan boykot ini. Yang ngomong cuma Kemendagri kok. Bu Mega selama ini visi-misinya kan kepartaian. DNA-nya kekuasaan, Pak Depan. Tahanan sama luar negeri itu urusan lain. Tapi di situ ada apa lagi? Ada pendidikan, Koperasi. UMKM itu omon-omon itu. Untuk pertama kalinya kita melihat bahwa Pak Prabowo itu mulai digugat. Keputusan Megawati untuk meminta penundaan ini sebuah keputusan blunder. Publik berpikir, kenapa ya Ahmad Basarah bukan langsung ditunjuk saja sebagai PLT Sekjen? Iya. Nah sekarang trennya lagi turun lagi, jadi kembali ke tren di 2004, 2009 ini ya. Ini kan eksistensial buat PDIP. Fokus kita ke depan adalah bagaimana menagih bagaimana janji politik Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Demokrasi itu akan sehat kalau daya kritis, korektif, dan oposisi itu yang sehat itu dipelihara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Majelis Antitesis. Saya sebenarnya punya pengalaman, Pak, selama hampir 2 tahun itu menangani namanya stunting. Terus terang waktu itu kita kerjasama dengan Puan Maharani. Karena konsepnya begini, PDIP ini kan lemah di Jawa Barat. Oleh karena itu saya berdiskusi. Waktu abang masih di PDIP. Nah kemarin ini, kemarin 2000 Dulu PDIP. dulu 2000 ini, setelah COVID, waktu Puan Menko Kesra berbilang. Belum enggak, Puan sudah ketua DPR. Sudah ketua DPR. Nah jadi kita turun, saya bikin tim itu turun di Jawa Barat. Hampir kita lakukan di seluruh kabupaten. Jadi kita kerjasama dengan DPD PDIP, DPC PDIP yang ada di Jawa Barat, kemudian dengan BKKBN daerah ya, dinas kesehatannya semuanya, puskesmas kita kerja, dan itu memang menyedihkan sekali. Mereka tuh mengharapkan sekali kehadiran kita. Mereka bilang kalau bisa jangan sekali datang untuk membantu mereka. Itu kan kita padahal kan bawa susu, ya. Kemudian kita bawa kelor itu ya. Ya. Nah, Daun kelor. bubuk kelor. Yang sudah bubuk kelor. Dan itu tidak gampang mencari bubuk kelor itu. Terus kadang-kadang kita bawa juga gula aren. Ya kan? Itulah yang susu, gula aren, dan kelor itulah sebenarnya yang kita kasih ke itu. Sekali datang kita ke satu ini kan hampir 200-300 orang. Itu seluruh kabupaten, banyak sekali Pak. Apa yang Bapak bilang tadi soal stunting, itu memang parah sekali. Nah sekarang persoalannya, kan tadi kita bicara yang hebat-hebat, ya kan, investasi, Danantara, semuanya itu bagus. Karena negara juga membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi aspek-aspek seperti ini jangan terbengkalai. Ya kan? Artinya memang sudah ada, oke,
ada badan gizi, ya kan, pangan. Nah itu kan semuanya kerjanya kalau tidak detail Pak, sampai ke daerah-daerah terpencil, nah ini tetap saja kemiskinan itu masih Pak tetap Julpan, meningkat. saya kan tinggal di Waru Sidoarjo itu di Topik, tengah kota. Kami ini aktif sosial. Saya punya PAUD di masjid. Jadi saya buat PAUD tapi di masjid. Karena masjid itu kosong kalau pagi dia kosong. Harganya harga murah, subsidinya dari uang masjid. Istri saya itu sekarang sampai ngurusin yang namanya jaga. Karena kemarin itu Pak ada posyandu, ada pospindu. Pospindu itu untuk orang tua, lansia. Jadi kita kasih makan soto, ngobrol, itu 60 itu per orang. Kalau posyandu jelas. Posyandu itu untuk anak-anak bayi kan. Itu semua diatur sebenarnya. Ini pemerintah ini sebenarnya punya program-program kayak gitu. Cuma eksekusinya nggak semua orang bisa. Nah, kembali lagi kepada apa yang kita alami sekarang. Yang lalu saya bilang sama Pak Julpan bahwa Pak Jokowi itu dari 38 kementerian, itu dia cuma pegang 5 atau 6. Yang lain kayaknya dianggap pelengkap peserta aja. Nah Pak Prabowo ini mungkin mau pegang berapa? Kalau saya ngitung 11 Pak. Ada kementerian yang dia tidak boleh gagal di sini. Pertanian, kesehatan, pendidikan. Apalagi kalau pertahanan sama luar negeri itu urusan lain. Tapi di situ ada apa lagi? Ada pendidikan, koperasi, UMKM itu omon-omon itu. Ini orang UMKM. Bapak tahu, saya tes data kita itu hampir semua harus divalidasi. Bohong itu data. Nih, data UMKM, jadi nasional itu 66 juta kan. Yang 30 juta punya NIB, yang lainnya belum. Saya tes yang Jawa Timur 9,5 juta. Berarti Mas Hadi, itu kan orang Jawa Timur 4 orang 1 pelaku UMKM. Mana mungkin? Mau saya di Data Sari itu aja paling yang jualan 5 orang. Itu kan kalau nggak divalidasi bahannya. Pak, itu nanti kita bahas khusus ya. Itu nanti. Ini sekarang kita kembali ke Bung Adi. Tapi putaran kedua ini mungkin kita masih ada waktu bangsa ya 20 menit lah. Ya. 15 sampai 20 menit. Di putaran kedua ini saya mengharapkan tidak usah lagi tergantung saya. Kalau memang ada yang tidak setuju atau kurang setuju dengan pendapat kawan-kawan, saling ini aja, saling interrupt aja gitu ya. Gitu ya Mas Yosef ya. Oke. Silakan Bung Adi. Ya saya kembali lagi ke semula ya. Iya. Ini menarik tapi memang pembicaraannya harus khusus. Iya. Nah yang sebetulnya ingin saya katakan adalah bahwa begini. Saat ini ya tadi yang saya sebut sebagai episode pertama itu adalah untuk pertama kalinya kita melihat bahwa Pak Prabowo itu mulai digugat. Dan yang penggugatnya adalah sebetulnya ada PDIP di sana, ada mahasiswa. Iya. Mahasiswa itu sekarang juga sudah mulai demonstrasi dengan mengucapkan Prabowo bajingan. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Iya. Ketiga adalah media massa. Majalah Tempo, kalau Anda baca laporan utamanya majalah Tempo yang terakhir, itu habis Prabowo. Dibilang militeristik, dibilang otoriter, nggak becus, dan seterusnya. Itu maksud saya. Tapi kembali ke pembicaraan kita, saya ingin katakan begini. Tantrum tadi menurut saya penting. Penting karena gini, Bu Mega itu tantrum. Pertanyaannya kenapa? Sampai tantrum. Menurut saya jawabannya adalah ditersangkakannya dan ditahannya Hasto. Dalam bayangan beliau, bayangannya Bu Mega, kalau sampai ini di pengadilankan, KPK itu kuat sekali bukti-buktinya, data-data yang sudah dia sampaikan di pra-peradilan. Teman-teman PDIP itu mengatakan bahwa tidak ada bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk bisa memajukan Pak Hasto. Kalau kita dengar pra-peradilan saja sudah sangat jelas tuh. Yang tadi saya katakan, misalnya KPK punya bukti bahwa ada 400 juta datang dari Pak Hasto untuk membebaskan untuk menaikkan Hasto menjadi Harun Masiku menjadi anggota DPR kan. Jadi poin saya adalah begini. Kelihatannya sekarang ini memang PDIP sudah menyatakan bahwa Anda nih Pak Prabowo
sudah tidak menanggapi peringatan kami. Mereka sudah memberikan peringatan. Mereka sudah mengancam akan membeberkan yang tadi Anda bilang itu, Pak Iyas. Rahasia-rahasia negara. Rahasia-rahasia korupsi pejabat negara yang sekarang disimpan di Rusia. And ternyata itu nggak ada efeknya sama sekali buat pemerintah Prabowo. KPK tetap menjalankan kewajibannya menyelidiki kasus Hasto, dan sekarang mereka sudah nampaknya sudah sangat pede itu mengatakan bahwa ini akan kita ajukan ke pengadilan. Tentu saja masih ada kemungkinan pra peradilan, tentu saja. Tapi yang buat saya sebagai warga negara nih dan sebagai ya anggota partai politik lah ya, merasa bahwa sangat penting kasus ini harus sampai diadili, harus jelas. Kalau Pak Hasto itu sebetulnya tidak bersalah, biarkan pengadilan yang memutuskan. Nah sekarang ini kelihatannya PDIP masih ingin agar itu ditunda, jangan sampai dilakukan. Dengan cara, bukan lagi menawar, mengancam nih. Dia ingin mengatakan bahwa kami cukup kuat loh, Anda undang, kami nggak datang. Yang menarik yang Anda tadi dikatakan, ternyata sekarang tinggal berapa belas orang? 13. 13 orang. Artinya, the rest itu datang. Pertanyaan besarnya begini. Artinya 13 versus 40-an kalau nggak salah. Artinya 40-an datang kan? Itu menandakan perpecahan di dalam PDIP nggak? Artinya gini, yang 13 orang itu, jangan-jangan atau harapan saya sih, adalah orang-orangnya kubu Hasto. Tinggal 13 orang. Yang 40 itu menyatakan, ya udah Bu, maaf ya Bu, saya menghormati Ibu, tapi kami harus datang. Artinya, yang sekarang mudah-mudahan lebih dominan adalah justru kalangan, kalau kita sebut ada hardliners, ada softliners. Kalangan softlinersnya, Puan dan kawan-kawan, sekarang menjadi lebih dominan di sana. Tapi ini adalah sebuah pertarungan yang sangat penting menurut saya. Ya. Saya sih menduga Pak Prabowo tidak akan bersedia untuk kompromi dalam kasus ini. Dan betul yang Anda katakan tadi, Bud, kelihatannya sih masa ngobrol, negosiasi, lobbying udah lewat ini. Udah nggak ada bekas-bekasnya lagi nih. Kelihatannya kubu Prabowo, Gerindra dan seterusnya sudah menganggap bahwa well, ya udah kita bertarung aja di lapangan. Anda itu cuma satu partai, bro. Kami itu memang Anda bisa bilang anggota DPR itu berapa? Yes, tapi sekarang kalau yang sisanya ini Kim plus ini bersatu, ya tetap mereka dominan, biar gimana pun. Jadi dalam pandangan saya gini, kesalahan Bu Mega adalah saking emosional, saking tantrumnya dia. Dia nggak mikir ketika itu. Dia terlalu cepat memerintahkan jangan berangkat. Dan terasa sekali bahwa orang-orang PDIP di saat itu ketika dia menerima perintah itu nampak sangat galau. Maksud saya galau itu begini. Kalau Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Anda, harusnya ketika itu mereka juga secara tegas mengatakan, saya setuju dengan Ibu Ketua Umum. Kami memang sebaiknya tidak datang dulu. Kalau ini kan enggak. Bahkan ada yang datang, ada yang enggak, atau enggak datang, tapi ketika ditanya, gimana Pak, Bu, gitu ya. Even Bambang Pacul kan, ya nantilah, gitu ya. Jadi enggak menunjukkan sikap yang sangat tegas bahwa mereka itu berada di bawah garis komandonya Bu Mega. Mereka seperti menunjukkan, kita lagi berpikir-pikir nih tentang apakah kami akan datang atau tidak datang. Jadi, tantrumnya Bu Mega itu menurut saya, itu menghancurkan PDIP. Sekarang PDIP memang harus menata ulang organisasinya, orang-orangnya, dan menurut saya hampir pasti pengadilan Pak Hasto, Mas Hasto akan terjadi. KPK tidak akan mundur di situ. Dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan memerintahkan KPK untuk udahlah ya, untuk kasus ini selesai aja dulu lah. Kita lanjutin dulu yang lain. Enggak, dia akan bilang silahkan KPK, kalau Anda punya bukti-bukti sekuat itu, ajukin aja ke pengadilan. Ya. Dan biarkan hakim memutuskan. Ya. Gitu. Jadi saya nanti ke Mas Jo ya, Mas Yosef. Kalau kita lihat kan sebenarnya
keputusan-keputusan dari hasil lobby ataupun ada kesepakatan antara Megawati dengan Prabowo, kan ada indikasi-indikasi konkret nanti yang akan kita lihat. Ya. Salah satunya adalah apakah tadi kan Mas Adi mengatakan kita lihat apakah Hasto ini bebas menang di pra-peradilan atau memang dia kalah dan dia tetap ditahan. Kalau di pengadilan pra-peradilan dia tetap menjadi tahanannya KPK kan gitu. Ya. Dan akan maju ke pengadilan. Iya kan maju ke pengadilan. Iya. Ya Bukan, kan? kalau peradilannya tidak jadi ada, dia tetap akan diadili. Ya, Ini saya pengadilan. bilang bahwa di pengadilan sebenarnya Bu Mega harus ingat ya, dia mungkin tidak bersalah. Ya makanya Ya. masih panjang kan prosesnya. Masih panjang sebetulnya. Nah, ini Mas Jung lihatnya seperti apa nih, Mas? Iya, jadi cerita besarnya tadi kan sudah dibahas beberapa aspek. Cerita besarnya tetap bahwa ini selesai sudah. APBN Pak Prabowo itu kan efektif 1 Januari Iya. 2025. Nah, seluruh cerita di belakang itu, tadi saya singgung soal sprindik yang keluar tanggal 23 Desember sebagai deadline, itu urusannya dengan 1 Januari efektif APBN berjalan, pembangunan jalan, dan sejak itu kita lihat memang ada instruksi presiden soal efisiensi, lalu MBG juga mulai jalan, ya kan, lalu DEH, devisa hasil ekspor, dan lain-lain gitu loh. Termasuk sebetulnya program Mendagri ini salah satu awal dari berjalannya pembangunan Pak Prabowo itu ingin mensinkronisasi kerjasama pusat dan daerah, itu intinya. Nah, kalau kita perhatikan di sesi terakhir sebagai contoh kemarin, itu Gubernur Jawa Tengah itu clustering sudah masuk tuh dengan 35 bupati yang ada di Jawa Tengah. Yang kayak gini-gini kan penting gitu loh, supaya ada sinkronisasi secara klasternya juga. Nah, tapi memang ini sebetulnya soal bahwa you're in or out gitu loh awalnya kan. Tapi sejak sprindik itu keluar, nggak ada yang bisa hentikan lagi, itu sepenuhnya proses hukum. Sehingga tadi kalau disinggung soal pra-peradilan, lalu pengadilan ya, there is no negotiations, itu sepenuhnya proses hukum sudah. Karena ini kan juga bukan kriminalisasi hukum sebetulnya. Ini kan de facto persoalan ini memang ada kasusnya kan, soal Harun Masiku itu yang sudah lama. Jadi bukan dibuat-buat, ada saksinya. Dan kemudian dalam perkembangan ternyata ada novum kan, dengan dipanggilnya lagi beberapa yang pernah jadi narapidana dipanggil jadi diperiksa lagi dan seterusnya. Jadi ini bukan kriminalisasi, ini akan jalan terus sampai proses pengadilan. Yang kemarin itu kan ditolak itu kan karena masalah formil bukan material. Formilnya sengaja dibuat cacat. Jadi 2 sprindik 152, 153 itu kan dijadiin satu gugatan pra peradilan. Ini nggak masuk akal mengingat lawyersnya ini kan bukan anak kemarin sore, Magdir itu bukan anak kemarin sore, Todo Mulia Lubis juga bukan anak kemarin sore. Tapi saya heran mereka bisa di publik bicara bahwa kenapa hakimnya nggak bicara tentang substansi. Ya tentu saja hakim tidak akan bicara substansi atau materialnya karena formilnya masih cacat. Nah, sekarang bagaimana chance untuk pra peradilan putaran kedua ini kan? Apakah akan berhasil in favor of Hasta atau tidak? Menurut saya tidak, karena statistiknya sangat kecil. Pra peradilan KPK itu kalah sangat kecil, di bawah 10. Mereka bekerja dengan sangat akurat. Paling yang bisa kita ingat siapa? Pak Budi Gunawan dulu kan menang kan. Lalu Wamen itu Profesor Gajah Mada itu siapa? Edriel siapa itu namanya? Haris. Lalu beberapa kepala daerah, tapi kecil sekali. Jadi menurut saya ini akan lanjut ke proses pengadilannya dan berakhir dengan Hasto di penjara. Ya. Karena bukti-bukti dan apa yang diupayakan KPK dalam proses penyidikan ini sangat solid kalau saya lihat ya. Ya saya kira masih panjang ya prosesnya. Bukan hanya pra peradilan, pengadilan tinggi, pengadilan
sampai Okay, kepada Mahkamah Agung, sampai PK nanti macam-macam inkrah. Right. Tapi panjang sekali masih. Jadi maraton ini. Ya kan? Yeah, but Dan yang kita harus ingat throughout the processes, that means PDIP tanpa Hasto ya, tanpa Sekjen Hasto itu pasti. Nah sekarang Megawati silakan berpikir. ya. Ini proses panjang kan? Ya itu artinya PDIP tanpa Hasto Kristianto itu harga mati. Ya, oke. Tapi itu yang betul. Saya agak heran kenapa seperti Bu Mega tuh tidak membayangkan bahwa ini proses masih panjang loh. Anda masih bisa banding kan? Iya. Kenapa juga Anda harus sejak awal bikin manuver yang berusaha membatalkan dan menekan Prabowo agar Prabowo mengatakan pada KPK hentikan ini semua. Ya namanya kan It Bung doesn't Adi, make kata sense. orang Betawi kan usahe. Oh iya. Ya kalau usahe kan boleh. Kita masuk karena tantrum tadi. Bung Ginting nih. Iya Bang, jadi yang seperti saya bilang tadi, ketika Megawati sudah tidak punya teman atau lawan diskusi sepeninggal almarhum Bang Taufik Kemas, jadinya seperti ini, tidak ada yang menasehati. Bahkan menurut saya memang keputusan Megawati untuk meminta penundaan ini sebuah keputusan blunder. Ya. Apalagi kemudian Jadi gini, ya, saya kasih jelasin dikit. Iya. Ibu Mega tuh nggak pernah diskusi dengan Mas Taufik. iya. Yang ada tekanan dari Mas Taufik ke Ibu Mega gitu. Oh. Oke, Ikut aja begini. Jadi nggak pernah diskusi mereka. Oke, sama dengan publik kan menunggu ya ketika ke dokumen dari Rusia itu ya keluarnya apa. Ternyata hanya pernyataan Hasto dan ini omon-omon. Artinya tidak ada bukti misalnya siapa menerima uang apa, ada rekaman dan lain-lain. Publik kecewa. Iya. Satu saja dokumen itu dikemukakan, publik udah nggak percaya. Nah kita masih menunggu ya. Dokumen apa lagi? Iya, kita masih menunggu posisi tanggal 3 Maret pra-peradilan itu. Tapi menurut dugaan saya, ini KPK segera melakukan, merasa bahwa ini sudah P21, sudah langsung disidangkan. Artinya kalau ini sudah berjalan, ini nggak berfungsi lagi. Maka menurut saya, Megawati harus menyelamatkan partainya. Iya. Kita semua berkepentingan karena PDIP itu adalah partai pewaris PNI yang tinggal 2 tahun lagi usianya 1 abad. Ini aset nasional. Jadi kita tidak melihat siapa yang memimpin dan apa. Ini harus kita selamatkan. Karena partai politik adalah agen utama demokrasi. Demokrasi tanpa partai politik nggak ada tuh. Tapi partai politik yang seperti apa? Ya partai politik yang modern. Persoalannya lagi adalah ini Megawati sudah lebih tinggi daripada partainya. Jadi ini personifikasi Megawati sudah sangat kuat sekali bahwa Megawati bisa membatalkan keputusan partai. Nah hari ini Bang Julvan, sudah keluar juga keputusan surat tugas kepada Ahmad Basarah dan Roni Talapesi untuk menjadi juru bicara. Artinya yang kemarin-kemarin misalnya sahabatnya Bang Ade, Guntur Romli sudah tidak bisa lagi berbicara dan lain-lain begitu. Ternyata sahabat ya. Oh iya kan dari sama-sama. Iya. Sahabat. Nah ini menarik nih, Bang. Dulu masih teman diskusi ya? Ini menarik di tengah PDIP menjelang Kongres yang sampai saat ini baru kejadian nih. Belum ditetapkan di mana Kongres itu akan berlangsung. Hanya kemungkinan pasca Idul Fitri. Nah ini Jadi juga. kapannya pun nggak jelas. Nah belum. Sekitar Nah, ini kan menarik ya bahwa pengalaman partai politik, ketua umum, sekjen banyak kok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nasdem misalnya 2 kali sekjennya sudah dilepas. Nah ini keputusan Megawati yang mempertahankan Hasto yang tidak ada PLT dan lain-lain langsung diambil alih. Jadi posisi Megawati sekarang adalah ketua umum merangkap sekjen karena kan diambil alih. Dan ini juga bisa menjadi blunder. Di dalamnya faksi-faksi, loh kok kami nggak dipercaya selain Hasto. Hasto itu siapa kan gitu tanda tanya.
mengapa kemudian Megawati begitu percaya dengan Hasto? Ini padahal dalam kasus ini kan memang sebenarnya sudah sejak 2020 terang benderang Hasto adalah orang yang memang bersekutu dengan pihak-pihak yang sudah terjerat kasus KPK dan ini publik juga meminta sebenarnya Megawati lebih baik menepikan Hasto, menyelamatkan partai, marwah partai harus dijaga dan hubungannya dengan semua pihak harus terjalin baik. Contoh kasus Taufik Kemas, walaupun 10 tahun PDIP beroposisi terhadap Demokrat, Taufik Kemas bisa di posisi Ketua MPR. Hubungan dengan SBY yang dulu dikatakan Jenderal Cengeng bisa jalan kok. Nah ini politik baper ini yang harusnya juga dievaluasi. Siapapun pada saat marah kemudian mengambil keputusannya cenderung blunder daripada keputusan itu pintar. Jadi kita perlu mengingatkan hal ini dan juga menurut saya memang ini persoalannya dilema bagi Prabowo kalau kemudian melakukan intervensi terhadap KPK. Tudingan-tudingan ini yang dihindari oleh Prabowo, dia tidak akan mencampuri. Seharusnya persoalan ini hukum dibalas dengan hukum. Balas saja dengan perlawanan yang memang ini panjang, sementara PDIP di depan mata persiapan Kongres. Dan di saat menurut saya ya, situasinya PDIP akan sulit karena usia Mega yang sudah 78 tahun yang harusnya dipikirkan bagaimana posisi-posisinya, bagaimana dia bisa memanage konflik di dalam, karena kalau tidak ini pecahnya berantakan ini ya. Sampai hari ini ada surat tugas bagi Ahmad Basarah dan juga Roni Talapesi itu. Karena publik berpikir, kenapa ya Ahmad Basarah bukan langsung ditunjuk saja sebagai PLT Sekjen, supaya Megawati tidak terlalu banyak kerjaan yang urusan perintil-perintil, ya sudahlah diserahkan kepada Sekjen dan para ketua DPP. Saya kira ini pelajaran penting bagi Megawati bahwa keputusannya itu seharusnya diambil secara paripurna. Karena bayangkan hari Jumat itu keputusan permintaan penundaan itu kan hanya sekian jam dari penetapan Hasto sebagai tersangka. Pada sore itu belum ada keputusan apa-apa. Jadi Penundaan itu yang apa? penundaan itu Ikut retreat. Oh iya. itu jadi satu rangkaian. Jadi menurut saya sebaiknya bijaklah dalam berpolitik. Yang bijak siapa maksudnya? Dengar ya, Mbak Mega sebaiknya bijak ya. Bung Adi. Bang Sulfan saya tambahin sedikit. Ya, silakan Bung. Poin-poin saya Mas Syarkawi tadi itu saya sepakat sepenuhnya. Hanya saja ada cerita besar soal tantangan eksistensial PDIP dalam kaitan poin-poin yang tadi disampaikan, yaitu faktanya per hari ini sejak pemilu kemarin itu kan PDIP turun. Trennya kan dari 22% 2019 pemilu itu kan turun menjadi sekarang 19%-an kan. Nah ini kan mengulang lagi tren di era Megawati dari 99 ke 2004 itu kan mereka di 99 itu kan karena citra reformasi itu Megawati adalah tokoh reformasi, mereka sampai kita bicara kursi ya 33% kan. Tapi di 2004 kan turun ke 19% kan. Ini era SBY mulai ini. Di 2009 turun lagi ke 16%. 14%. Tinggal 14%. 14%. Iya, 2009. Baru kemudian di 2012 ada media darling yang namanya Joko Widodo itu di kontestasi Jakarta dan kemudian berlanjut ke 2014 naik ke 19%-an. Kemudian naik ke 22% di 2019. Nah sekarang trennya lagi turun lagi, jadi kembali ke tren di 2004, 2009 ini. Ini kan eksistensial buat PDIP. Nah mereka mau kemana nanti di 2029? Apakah trennya akan turun lagi? Ya. Ini kan semua tergantung dengan poin-poin yang tadi disampaikan oleh Mas Syarkawi. Ya, oke. Bung Adi, silakan.
Kalau saya sih pendek-pendek ya. Pertama tentu kalau soal Hasto sudah selesai karena ini sudah ditahan oleh KPK, tinggal bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh tim hukumnya, mau pra-peradilan, entah banding dan seterusnya. Kalau diperpanjang sampai kapanpun cari-cari kesalahan, saya kira nggak selesai dan tuntas. Ini fakta hukum, nggak bisa dibantah. Sudah ditahan, Bang. Iya. Bukan opini dan bukan diskursus lagi. Tinggal bagaimana kalau mau mencermati sikap politik PDIP, apakah mau jadi oposisi atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Anda nganggap pra-peradilan nggak mungkin lah ya? Ya terus dilakukan, kan kita tidak bisa memprediksi apakah akan diterima ataupun tidak. Mau diterima ataupun tidak, ini kan publik sudah nggak terlampau mengikuti, ini penting, Bang. Ya, ya. Memang ada success story soal pra-peradilan, sudah disebutkan tadi. Tapi bagi saya, ini sudah bukan menjadi top issue sebenarnya, yang kemudian menjadi konsumsi publik. Concern publik hari ini pertama satu, di tengah konsolidasi politik yang cukup luar biasa, di mana kekuasaan politik mendapatkan support dari partai koalisi yang hampir 90%. Tantangan-tantangan seperti kemiskinan, tentang stunting, kesetaraan, mestinya itu udah nggak ada cerita lagi di negara kita, Bang. Ya. Lalu siapa yang mau kita kambing hitamkan? Instabilitas politik, tukang rongrongnya udah nggak ada, tukang ganggunya sudah ada, tukang ngoceh-ngocehnya sudah tidak ada. Jadi fokus kita ke depan adalah bagaimana menagih bagaimana janji politik Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya setuju sebenarnya dengan pernyataan Pak Jokowi, yang dikritik ke depan itu bukan Jokowi lagi, Pak. Bahwa Jokowi meninggalkan sesuatu yang buruk misalnya di akhir kekuasaan politik ya, tapi kan kita harus move on. Yang saat ini berkuasa itu adalah Prabowo dan Gibran. Jadi pretelinlah kebijakan-kebijakan Prabowo dan Gibran. Ya kalaupun toh mau mengkritik Jokowi, tensinya agak dikurangi dalam arti proporsinya jangan apa-apa Jokowi lah, kira-kira begitu. Saat ini secara definitif 4,5 bulan yang jadi presiden adalah Prabowo dan Gibran. Kalau memang soal dan antara ini dia khawatirkan seperti 1MDB yang seperti di Malaysia, ya kritik. Kalau retreat itu misalnya dianggap tidak efisien, ya kritik. Tapi jangan lagi feedback ke belakang, ini salah Jokowi, ini salah SB, dan salah presiden-presiden sebelumnya. Yang saya kira prinsip adalah bagi saya, tentu ke depan itu persoalan ekonomi, persoalan kemiskinan itu menjadi prioritas utama. Ada kecenderungan sebuah survei di 2024, di Asia Tenggara kan ada demam yang disebut dengan ekonomi itu adalah mazhab utama, Bang. Jadi seperti Thailand, Filipina, Singapura, kalau ditanya kepada mereka apa yang utama yang muncul di pikiran mereka, economic first. Baru kemudian bicara tentang free election, mereka bicara tentang freedom of speech dan seterusnya. Itu artinya apa? Kita ini kan tinggal nunggu waktu. Di otak kita itu nanya yang penting ekonomi, yang penting ekonomi, yang penting ekonomi. Nah, itu tantangan kita ke depan. Kan percuma kita bicara tentang politik gotong royong, bicara tentang konsolidasi begitu banyak orang dirangkul. Yang jadi dewan pengawas, dewan penasihat adalah mantan-mantan presiden terdahulu, mantan-mantan wakil presiden terdahulu. Kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita, kan nggak mungkin kita selalu mengutuk kegelapan. Nah, kan kira-kira begitu, Pak. Mau PDIP di luar, mau PDIP di luar, bagi saya udah nggak relevan. Per hari ini kekuasaan politik terkonsolidasi, kuat dan solid, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi, ekonomi, tentang ketahanan pangan, renewable energy menjadi tuntas, Bang. Saya dulu agak sedikit mengikuti bagaimana perkembangan energi terbarukan. Kan energi fosil kita kan diprediksi 15-20 tahun yang akan datang habis tuh. Jadi harus berganti pada energi terbarukan. Cuman kan dari dulu penyakit energi terbarukan kan nggak ada yang mau investasi, Bang. Ini kan high tech, SDM-nya juga kita kadang nggak punya, dan tentu padat modal. Nah, 3 hal ini menjadi penyakit. Ya solusinya betul tidak, dan antara akan menjadi solusi. Soal ketahanan pangan, saya ini petani, Bang. 24 tahun saya sudah ke Jakarta. Persoalan petani per hari ini sama dengan persoalan 24 tahun yang lalu. Pupuk, bibit, kemudian kalau kita panen nggak ada yang beli, ada tengkulak, ada rentenir, macam-macam lah. Nah, kalau BUMDes ataupun koperasi-koperasi desa itu dijalankan dari dulu, bukan hanya sebatas omongan, ya tentu harapannya pada ada pemerintahan kali ini. Kalau mau jujur ya, Bulog dulu juga dibentuk untuk gitu, Bang, stabilitas pangan, anti impor. Impor juga, Bang. Ketika banyak rentenir nggak bisa berkutik, itu Bulog. Kan gitu jalan ceritanya. PLBI dipakai katanya untuk menyuntik. Beli beras busuk. Iya, banyak kutunya. Ini kan kita nggak mau kita yang begini-begini lagi. Kalau cuma ngomong kebangsaan, nasionalisme, NKRI, gotong royong, aduh gampang baik. Belajar KAI besok udah jago begini-begini. Dan yang paling penting nggak ada lagi cerita-cerita begitu. Apalagi yang perlu dikambing hitamkan di negara kita, Bang. Udah nggak ada oposisi kok.
nggak ada yang demo-demo dan protes-protes kok. Jadi itu yang saya sebutkan. Nah, mengutip Syahrir, berhentilah mengutuk kegelapan. Kalau bahasa saya, tak ada cerita dan tak ada guna menangisi susu yang sudah tumpah. Susu yang ada kita minum ini, Bang. Ya. Susu yang sudah apa? Yang sudah tumpah. Yang sudah Jadi tumpah. tak perlu lagi meratapi Disesali. susu yang sudah tumpah. Kira-kira begitu, Bang. Ya, Mas Nyarwi. Iya, gini Bang. Tadi di awal saya sampaikan ya, ya memang menarik ya bicara soal dinamika politik kepartean dan kaitannya dengan tokoh-tokoh yang ada saat ini. Memang kalau di Indonesia ya, istilah oposisi itu tidak dikenal di literatur. Tapi sesungguhnya demokrasi itu membutuhkan pihak-pihak yang punya suara juga di luar, Bang. Termasuk partai yang posisikan diri tidak di dalam pemerintahan. Itu sebenarnya, tapi kan di Indonesia itu partai yang seperti itu malu-malu menyatakan itu. Sekelas PDI Perjuangan pun juga tidak mau mengaku partai oposisi kan kira-kira gitu. Itu sekelas PDI Perjuangan kan gitu. Partai penyeimbang. Nah, itu kata Pak SBY kan dulu seringnya begitu. Itu contoh. Strategis. Ya, mitra strategis dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Bang, bangsa itu nggak mungkin besar kalau nggak ada apa istilahnya diskusi, ya penajaman ide. Untuk ke sana membutuhkan sparring partner. Ya, tentu Pak Prabowo itu membutuhkan apa namanya mitra ya, ide-ide segar juga ya untuk tetap mengawal bangsa ini, terutama kalau dengan target 2045 kira-kira gitu. Nah, bayangkan Bang, tadi Wayan kan cerita banyak ya, betapa jauhnya angka-angka kita ya. Stunting masih ini, dokter masih banyak, kalau deretannya mau dikasih panjang sekali itu Bang. Nah, sayangnya dulu itu kemarin-kemarin beberapa sebelum Pilpres itu kita sempat dengar ya, partai-partai tokoh-tokoh itu diskusi dengan ide-ide besar, termasuk dari PDI Perjuangan Bang. Saya lihat itu juga muncul ide-ide, bahkan ketika tidak adanya GBHN pun itu sempat dimunculkan kan gitu ya. Nah artinya ada mimpi-mimpi besar. Jadi kita kembalikan deh politik kita ini kepada politik ide-ide besar untuk mengawal gitu ya. Kemudian Pak Prabowo di situ. Dalam artian termasuk mengkritisi kan juga mengawal. Kalau ada hal yang perlu dikoreksi ya kita kritisi kan gitu. Nah banyak ya beberapa terakhir, misalnya contoh terakhir soal Danantara. Itu kan opini yang berkembang dari teman-teman kira-kira ada dua Pak. Ada yang optimis, ada yang sangat skeptis ya, bukan hanya sangat skeptis. Yang optimis mengatakan di atas kertas ya rasionalisasi yang dibangun itu masuk akal. Kita nggak mungkin gitu ya berpikir jangka panjang, bicara industrialisasi dan seterusnya, menciptakan lapangan kerja dan seterusnya, pembangunan SDM dan seterusnya, menggenjot pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Kalau nggak ada mesinnya kan gitu, nggak ada pendorongnya. Nah logika Danantara masuk di situ. Tapi kemudian teman-teman yang skeptis kan juga mengatakan, tadi termasuk disinggung aja, jangankan Danantara, sekelas Bulog aja nggak gerak-gerak kan kira-kira gitu. Mimpinya kan besar sekali, ternyata begitu juga gitu. Nah jangan sampai gitu ya, mimpi yang besar gitu tiba-tiba, ini kan teman-teman hukum selalu berbicara ya, the devil in the detail kan. Seringkali kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan itu ada di berbagai layer-layer ini. Dan ini muncul bisa jadi karena konflik kepentingan, tidak terkelolanya apa istilahnya pola kekuasaan yang ada dalamnya, otoritas terusnya. Yang itu kemudian optimisme bareng-bareng yang sempat kita punya, termasuk yang dibimbing Pak Prabowo hari ini, itu kemudian ini ibarat intelektual zaman dulu ya, Pak Sujatmoko, Prof. Sujatmoko, itu ide besar, itu kan membutuhkan badan Bang, dan badan itu juga membutuhkan kaki. Kalau hanya ide besar kepala jalan sendiri, badan nggak ikut, apalagi nggak ada kakinya, jadi hantu kan Bang. Dan ini kan mengerikan. Nah, iya kita ide besar ini gitu ya, itu harus kita topang dengan badan yang kuat juga, ya dengan kaki yang lincah gitu loh Bang. Nah ini semua artinya apa? Kita mengawal nih, sama-sama mengawal, termasuk baik di dalam maupun di luar, sekalipun termasuk yang mengkritiki dan sekaligus mengawasi. Mimpi besar tentang Danantara misalnya, dengan investasi 14.700 sekian triliun itu dengan berbagai sektor, berbanyak BUMN yang terlibat ya. Itu yang perlu kita kawal bersama-sama gitu loh. Jangan sampai nanti berapa tahun lagi muncul, kemudian kita ada yang mengatakan, nah
ini kok mirip dengan apa tadi di Bulog gitu kan. Katanya benar petani ya impor-impor juga misalnya begitu. Itu kayak jangan sampai olah-olahan itu kemudian mendegradasi dan bahkan menghancurkan optimisme dan kredibilitas lembaga-lembaga negara gitu loh Bang. Nah ini yang sama-sama menurut saya itu kita jaga. Karena partai politik itu tahu persis nantinya ini politik kepartean, ini politik pemerintahan, ini politik kenegaraan kebangsaan, ini politik elektoral. Sehingga tidak ada ceritanya kemudian orang sedang retreat gitu ya, bicara koordinasi. Nah, kemudian logikanya boykot karena sekjen ditahan, misalnya begitu. Nah, ini kan logikanya muter-muternya agak lumayan jauh ini. Maksud saya itu gitu loh. Nah, yang begini dan apalagi sampai merusak kredibilitas partai. Ya, bahkan keorganisasian dalam partai. Tadi saya setuju dengan Bang Ginting. Ini partai yang unik, usianya hampir 100 tahun. Ini aset negara juga yang juga harus sama-sama kita support juga untuk dia bisa survive. Jangan sampai gara-gara ini kemudian rontok kan gitu. Dan politik di Indonesia itu kadang-kala daya ikat ideologi itu begitu kuat Bang. Tapi begitu software ideologi ini katakanlah memudar, rontoknya itu kecepatannya juga tinggi sekali. Bukan hanya dengan angka-angka yang tadi disampaikan Mas Jo ya, penurunan sekian persen. Bisa jadi luar biasa. Demokrat itu pernah kan di masa Pak SBY kursinya luar biasa, naiknya 3 kali lipat. Dua-dua tinggal 7%. Tinggal 7% Bang, dari 20-an persen. Nah, yang seperti Balik ke pemilu pertama dia. Iya, 7%. suara asli itu. Ya. Dari 22 ke 7. Iya, turunnya. Sekarang ini tuh. Ya, jadi intinya Bang, tentu kita berharap ya, terutama kalau saya memandang ya, kita membutuhkan nalar bijak itu dari semua sisi ya, dari logika politik kepartean, logika politik kepemerintahan juga, logika politik kebangsaan dan kenegaraan gitu. Nah nanti ada momen di mana kita akan 5 tahunan gitu ya berpikir dengan logika politik elektoral. Walaupun ada yang bilang kerja 4 tahun hanya untuk setahun, ada yang bilang itu lain lagi kalau soal itu. Termasuk Bang Adi pernah nyalon, suaranya kurang, bukan gagal ya Bang ya, tapi suaranya kurang kan gitu. Suara partai maksudnya kalau suara partainya tidak lolos threshold. Gitu. Nah konteksnya kan itu kan soal nanti 5 tahunan lagi Bang kita bahas itu kira-kira. Ya, oke. Jadi memang menarik sekali ya dari pembahasan kita ini, demokrasi itu akan sehat kalau daya kritis, korektif dan oposisi itu yang sehat itu dipelihara, bukan dimusuhi, bukan diberangus, kan gitu. Itu baru terjadi yang namanya demokrasi yang sehat. Kalau oposisi diberangus, orang-orang kritis ditangkapi, orang-orang melakukan koreksi dimusuhi, ini tidak demokratis. Tapi oposisinya jangan tantrum. Nah, makanya dengan sehat. Sehat itu apa? Artinya adu konsep, bukan adu otot. Setuju. Ya kan, adu konsep. Ya, kawan-kawan dari UGM, UI, Ciputat, ya IAIN, dari mana-mana perguruan tinggi yang ada. Dari UNAS juga Bang. Ya. Beliau dari UNAS, nanti lupa. Sama Bang. Iya. Beliau malah lupa sendiri. Kan gak enak menyebut diri. Nah, jadi apa yang mereka rasakan kekurangan dari pemerintahan yang ada, ajukan konsep. Jadi memang di situ yang menjadi sehat. Tapi kalau ngotot-ngototan, ya kan, maki-makian, kurang ajar, bahasa-bahasa yang nggak sehat, ini menurut saya yang nggak usah ditanggapi gitu. Ya kan? Ya, mungkin ini Pak Iyas terakhir belum bicara. Saya dua aja, Pak Yulpan. Satu, Pak Prabowo nggak usah terlalu sibuk ngurusi PDIP. Gerindra ada soal yang ngurusi. Dan yang kedua, PDIP mundur selangkah untuk kebaikan yang disampaikan tadi. Karena ini aset bangsa. Saya dari dulu bicaranya tentang jangan membekot itu. Kalau ada calon PDIP yang baik di daerah dan bisa ngurus daerah, ya harus ada pilih. Karena kalau tidak nanti kita ya ikut tantrum juga gitu. Itu saya pikir, karena ke depan kita masih 20 tahun harus Indonesia, Mas Eli bilang tadi, banyak sekali kerjaan kita. Kalau dipelajari satu-satu angkanya itu luar biasa. Oke Pak Iyas, Saya pikir itu. saya takut duanya jadi panjang ngomongin. Tapi batasi aja dulu ya, karena kita udah 1,5 jam lebih nih Pak. 2 jam udah Bang. Hampir 2 jam ya. Nah, jangan tambah-tambah lah. 2 jam. Ada sana tuh sana. Oh, ada. Ada. Nah, saya sampai lupa apa yang mau saya
sampaikan ya. Jadi memang harapan kita besar atas keberadaan PDIP sebagai kekuatan partai nasionalis. Ya. Yang lain nasionalis juga, tapi kan PDIP ini kan simbol nasionalisme. Ya, Betul, udah hampir sahabat. 1 abad, 1927. Ya 27. Kan tinggal 2 tahun. PNI. 2027. PNI kalau ngitungnya dari PNI. Iya PNI lah. PNI. Ya, ya. nggak bisa dong kalau PDI kan udah pusi, Udah pusing waktu PDI. ya kan? Sudah pusi. nggak bisa. Ya 3 kali. PNI, PDI, PDIP. Ya kan, Kalau ngitungnya kelanjutan. Oh, ini keberlanjutan. Ya. keberlanjutan. Bukan perubahan. Ya, iya. Ini keberlanjutan. Nah, jadi kita sekarang minta Pak Bung Budius memberikan tanggapan, Saya pendek aja Bang. tapi panjang. Agak pendek ini. Ini kan April ini kan PDIP mau kongres. Ya. Dari semua diskusi kita ini sebenarnya ya PDIP memang sudah harus punya sikap. Kalau tadi Bung Gini mengatakan bijak lah kan gitu ya. Nah, ini saatnya Bu Mega untuk bijak. Kalau kita kaitkan usia manusia mengenai tantrumnya Pak Iyas tadi, ya kan? Tantrumnya Bu Mega. Nah, tantrum itu sebenarnya kan perilaku anak kecil. Ketika keinginan seorang anak kecil nggak kita penuhin, biasanya itu anak guling-gulingan kan. Kan Makanya tadi saya kaget istilah tantrum itu. Original Pak Iyas. ketika seorang manusia ya ketika sudah mencapai usia yang cukup sepuh, kembali seperti anak-anak dan tantrum, itu sudah sebaiknya Ibu Mega untuk menarik diri dulu. Iya. Ya. Sebaiknya saran saya buat PDIP Bang yang akan kongres ini, ya kan, ini sudah ada sinyal-sinyal sebaiknya memang disiapkan nomenklatur baru di internal PDIP, ada ketua dan pembina. Ibu Mega lebih baik sebagai orang tua partai aja di PDIP, ya kan. Silakan dipilih ketua baru, ya Pak, entah dari Prasekarno atau bukan, ya kan. Karena saya pun sepakat bahwa PDIP adalah aset bangsa. Kalau dibiarkan tantrum ini dengan mengedepankan egosentris ketua umum yang seperti ini, saya pikir yang rugi bukan hanya Indonesia tapi PDIP sendiri, ya kan? Nah, ini momentum yang pas. Apalagi tadi ada sinyal ya, sudah ada keputusan Ahmad Basarah dengan Roni Talapesi sebagai jubir. Nah, mungkin itu tanda-tanda, mungkin itu bagian dari refleksi Ibu, ya kan? Untuk kemudian mempersempit siapa yang bicara. Mudah-mudahan menuju April nanti dapat masukan-masukan dan mungkin juga Bang Zulfan sebagai yang pernah dekat dengan Bu Mega, ya kan, sudah saja kemudian ada konsolidasi dan ada kaderisasi siapa pimpinan PDIP ke depan. Cukup panjang waktu untuk menuju 2029 kalau pada saat kongres ini dilakukan pergantian. Ya kan? Siapapun itu, silakan, itu urusan internal PDIP. Itu aja. Oke. Jadi kalau saya melihat ini problem-problem internal PDIP ini ya, ini muncul karena memang daya kemampuan approach intelijennya nggak ada. Ini kita lihat pada masa ada Pak BG sebagai kepala BIN, itu kan intensif ya, dengan termasuk dengan Hasto, kemudian dengan dengan Bu Mega intens itu relatif bisa ngerem. Artinya apa? Ada analisis yang disampaikan kepada ketua umum sehingga ketua umum itu lebih rasional di dalam mengambil keputusan. Kan gitu. Nah, sekarang ini Pak BG sudah tidak di situ lagi, ya kan? Jadi intensitas pendekatan intelijennya ini melemah. Hampir semua partai, kalau memang bukan hanya partai, negara pun bahkan, kalau lemah di dalam aspek intelijennya, dia juga akan menjadi lemah. Nah, inilah kembali lagi, saya nggak tahu apakah Pak BG ini balik lagi ke PDIP. Ya kan? Makanya saya bilang tadi Bang, ketika Pramono Anung dianggap menurut saya ya, kurang berhasil menjembatani, maka harus ada pihak lain. Sehingga ada wakil PDIP maju ke retret. Jangan-jangan orang itu adalah BG. Bisa jadi karena BG relatif bisa diterima oleh Prabowo
oleh Jokowi, oleh Megawati. Dan kita memang butuh orang-orang yang bisa menjembatani tiga tokoh besar ini. Terbukti dia menjadi menteri Menko. koordinator Polkam. Polkam lagi. Iya. Oke, terima kasih Pak Ia semuanya ya. Yang paling senior di sini, Mas Jo yang menunggu pembicaraan yang begitu lama ya. Tapi ada kopi di situ ya. Banyak. Kalau di situ bukan kopi, pasti ada wine ya di situ ya. Mas Hadi, Mas Nyarwi, Ya. Bung Ginting, Siap, Pak Pak. Budius, Pak Ade, terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini cukup bermanfaat, terutama buat para pengambil keputusan dan kebijakan, Ya. agar rakyat kita ini tercerahkan dan rakyat kita nasibnya berubah. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.